Halo lagi. Nah, di depan kamu udah ada 4 kartu. Ini adalah pesan semesta untuk kita semua di bulan April 2020, minggu kedua. Silahkan pilih satu kartu. Pembacaannya sifatnya general. Jadi ada kemungkinan ada yang resonate atau tidak resonate buat kamu. Boleh dengerin hanya yang kamu pilih, atau boleh dengerin keempat-empatnya, karena aku yakin ketika kamu klik video ini pasti akan selalu ada pesan yang memang harus kamu dengar, walaupun itu tidak berhubungan dengan situasi hidup kamu saat ini. Itu ya. Bikin nyaman diri, karena mungkin pembacaannya panjang, aku mau santai, nggak pengen buru-buru. Nomor satunya dimulai dari bawah ya, dari sini. 1, kita ikutin arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Pilih satu, niatkan yang paling baik untuk dirimu dan untuk semesta. 1, 2, 3, 4. Oke, aku baca dulu yang ini, nomor 1. Kamu dapat spiritual teacher. Aku kasih lihat dulu gambarnya, nanti aku bacain satu-satu. Dia bilang, there are great rewards in spending time alone. Jadi, jangan pernah takut untuk menyendiri, karena dalam kesendirian itu ada great rewards. Artinya ada hadiah yang besar, ada nilai yang besar, kebijaksanaan yang besar. Use those moments of solitude to focus on love and ways in which you might give to those around you. Gunakan masa-masa sendiri ini untuk berfokus kepada cinta, fokus kepada cinta kasih ya, cintanya ilahi, dan bagaimana caranya supaya kamu bisa menggunakan cinta kasih itu untuk hidupmu dan untuk semua makhluk di sekelilingmu. Shine your light as an example for others to follow. Seek out a spiritual mentor of your own if your life feels unfulfilled right now. Jadi dia bilang, bersinarlah dan menjadi contoh untuk orang lain. Dan jika saat ini kamu merasa hidupmu tidak memuaskan dan kamu butuh bantuan, kamu disarankan mencari spiritual mentor, ya, mentor spiritual untuk membimbing kamu. Nah, di sini kemudian dia muncul dengan kartu mistakes, kesalahan. Nah, dia bilang, allow me to know it's okay to make mistakes. Izinkan aku untuk menyadari bahwa membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Let me always take care of the inner child so he or she feels loved no matter what. Biarkan aku memelihara, mengurus, merawat sisi anak-anakku atau inner child aku agar dia selalu merasa dicintai apapun yang terjadi. Dan di sini ada angelic being, ya. Meskipun kayaknya kalau dilihat dari tulisan-tulisan atau keterangannya kayaknya kartunya kok suram gitu ya, ada kesalahan, kemudian ada kesendirian, terus disuruh cari guru. Cuman aku ngerasa di sini energinya sangat menyenangkan. Dan kalau kalian lihat masih penuh dengan warna fuchsia, warna pink, warna-warna cinta yang frekuensinya tinggi. Dan aku ngerasa kamu yang pilih kartu nomor 1 ini mungkin punya guilty feeling, punya perasaan bersalah terhadap sesuatu yang kamu pendam gitu ya, dan itu sudah lama banget kamu pendam. Dan Tuhan tuh pengen kamu tahu bahwa perasaan bersalah itu tidak untuk dipelihara, tidak untuk
jadi reminder bahwa kita pernah buat kesalahan. Itu harus dilepaskan, dimaafkan. Kamu harus memaafkan dirimu sendiri, karena dari kesalahan itu sebenarnya kamu sudah banyak belajar, kamu sudah banyak, sudah cukup lah gitu ya, sudah cukup menyalahkan diri sendiri. Ini saatnya untuk let go, saatnya untuk menyadari bahwa uh, ada kebijaksanaan yang lahir dari kesalahan tersebut, dan kebijaksanaan itu sudah tertanam di diri kamu. Dan aku malah melihatnya gini, kamu udah cukup lama berefleksi, merenungkan, kamu juga sudah belajar ya dari kesalahan itu, dan kamu juga cukup lama menyendiri. Dan di sini aku malah merasa bukannya kamu harus mencari spiritual mentor, aku malah melihat bahwa kamu sebenarnya sudah menjadi spiritual mentor. Kamu sudah boleh membuka diri ke orang lain. Kamu sudah boleh memperlihatkan kepada mereka bahwa, hey, I learn my mistake. Aku belajar dari kesalahan, dan berbuat salah itu nggak apa-apa. Jadi kamu sudah layak menjadi contoh bagi orang-orang, sehingga orang-orang tidak menyalahkan diri mereka, tidak memaki diri mereka, dan tidak takut untuk melangkah. Karena ketika kita berbuat salah, kita cenderung akan takut untuk melangkah, takut membuat keputusan karena takut ngulangin kesalahan. Nah, kamu itu sudah bijaksana. Kamu sudah belajar dari kesalahan, dan kamu sudah ibaratnya sudah menebusnya lah, dengan merenung, dengan banyak melihat ke dalam, melakukan internal work itu. Kalau bahasa religiusnya, kamu juga sudah bertobat gitu, sudah sadar bahwa selama ini yang bikin diri kita susah, diri kamu susah itu adalah keputusan-keputusan kamu sendiri yang kamu ambil tergesa-gesa atau berdasarkan ego. Nah, sekarang sudah selesai, masa penebusan itu sudah selesai, masa hukuman menghukum dirinya sudah selesai. Jadilah orang yang lebih humble, kemudian buka itu kepada masyarakat. Bukalah siapa diri kamu sesungguhnya, sehingga mereka bisa lihat kamu sudah matang secara spiritual, dan matangnya bukan dari mana-mana karena kamu belajar dari kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu bukan hal yang untuk ditakuti. Justru ketika ada kesalahan dan kita sudah sadar dan kita mau terima nih, we own it gitu ya. Kita akui bahwa itu kesalahan kita. Justru ada kematangan spiritual yang tumbuh. Cahaya jiwa kita semakin bersinar, dan semakin banyak menarik light being, semakin banyak menarik sosok-sosok astral yang juga sama bijaksananya ketika kita mau dengan rendah hati menyadari bahwa selama ini masalah dalam hidup kita itu timbul karena kita tidak mau mendengarkan nurani, tapi kita bertindak berdasarkan rasa takut, berdasarkan ego ya. So it's your time. Sekarang adalah masanya kamu untuk bukannya bukan bersinar ya, karena kamu sudah bersinar. Tapi di sini cuman mau dikasih tahu, sudah masanya untuk menghukum diri sendiri itu sudah selesai. Masanya kamu untuk evaluatif itu sudah selesai. Sekarang coba terapkan kebijaksanaan itu ke dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan nanti kalau ada orang yang nyamperin, kemudian konsultasi atau mau curhat sama kamu, and then kamu bisa mulai berbagi bahwa gini loh, aku dulu gini, dan it's okay to make mistake. Tuhan itu maha penyayang. Yang sering kali menghukum diri kita sendiri adalah kita, gitu. Jadi, kamu sudah posisinya sebagai orang yang akan mengayomi orang lain yang sekarang sedang menapaki jalan yang tadinya kamu tapaki, gitu ya. So, syukuri, berterima kasihlah atas kesalahan di masa lalu, karena itu semua. Dan dengan willingness kamu mengakuinya bahwa kamu berbuat salah waktu itu, kamu menjadi orang yang seperti ini, bercahaya, bijaksana, dan very humble, sangat rendah hati di depan semesta dan seisinya. So, kita butuh banyak sekali orang seperti ini ya. Oke, ini yang untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, oke. Di sini ada out with the old
in with the new. Oh, sorry. In with the new. Heaven is showing you a sign that it's time to move in a new direction. Often, this is because you are not happy and feel a lack of purpose in your life. This is a wake-up call to make changes that match your heart's desires and spiritual truth. Jadi di sini ada perubahan ya, ada hal yang baru, tapi hal yang lama harus pergi. Biasanya perubahan terjadi karena Tuhan melihat kita tidak puas atau tidak senang terhadap suatu situasi. Dan ketidakpuasan atau tidak senangan itu berlangsungnya udah lama gitu. Makanya ada kesempatan, ada peluang kamu diberikan pilihan untuk hidup dengan cara yang baru atau mungkin dapat project baru atau dengan mindset baru. Tapi kamu harus melepaskan cara-cara lama. Ya, jadi segala sesuatu yang mau masuk ke dalam hidup itu tidak bisa masuk kalau kamu masih berpegang dan enggan merelakan hal-hal yang kemarin-kemarin itu ya. Makanya di sini ada heart and soul atau heart and mind. Di sini intinya memang kelihatannya kamu nggak pede, makanya ada kartu confidence tadi nih. Ini ada confidence juga di sini. Kelihatannya kamu kurang yakin nih, bisa nggak nih ya gue kalau misalnya gue mulai masuk ke cara baru ini kemudian melepaskan hal-hal yang familiar. Itu wajar aja. Semua manusia itu senang kalau kita familiar terhadap sesuatu. Kita kenal medannya, kita tahu bagaimana cara bermain di suatu area gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita udah familiar, udah kenal, berarti itu menjadi cara yang lama. Dan itu yang harus kamu singkirkan. Kalau yang aku lihat di sini, sebenarnya soul kamu udah siap, hati kamu sudah siap. Hanya rasa takut itu yang masih agak-agak mengekang ya. Karena lihat, kamu tuh sebenarnya dilindungin sama malaikat. Kayak anak mau masuk sekolah baru nih, mau pindah sekolah baru, pasti ada orang tuanya nganterin. Dan meskipun nanti kamu belajar di dalam kelas, kamu nggak bisa melihat orang tua kamu, sebenarnya kamu tahu di luar tuh ada ibu atau bapak kamu nungguin. So, sebenarnya nggak perlu takut. Everything is gonna be alright gitu. Dan ini adalah kesempatan emas. Ini sebenarnya jawaban dari doa kamu. Kalau selama ini kamu minta supaya hidup kamu berubah, atau keadaan ini berubah, atau misalnya kamu merasa hidupnya terkekang, kamu kemudian suka ngebatin, aduh gue pengen bebas, gue pengen ini, pengen itu. Ini jawabannya. Bentuknya memang tidak seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Karena kita manusia seringkali lupa. Ada yang mesti kita korbankan, ada yang mesti kita tinggalkan supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baru. Ya, kita nggak bisa punya semuanya karena tubuh kita, energi kita, kemudian kehidupan kita itu tidak boleh terlalu penuh. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang baru, kamu harus siap melepaskan yang lama. Nah, ini apa yang harus dilepaskan, kamu sendiri yang tahu. Belajar jujur kepada diri sendiri, kemudian beranilah untuk melepas. Karena apa yang ada di depan, apa yang mau masuk, dan hadiah yang mau dikasih Tuhan ke kamu itu indah sekali. Sehingga nggak sepadan dengan hal yang kamu genggam selama ini. Hal yang harusnya kamu lepaskan itu tidak sepadan. Ya, sudah pasti lebih baik yang baru daripada hal yang selama ini kamu genggam. Ini untuk yang nomor 2. Yang nomor 3. Di sini dapat Guardian of Emotion. Dia bilang, ini ada situasi yang butuh kedewasaan emosional. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar kamu yang kamu nggak paham kenapa kok sepertinya mereka menyulitkan atau sikap mereka agak keras sama kamu, tapi padahal mereka itu punya niat yang sangat baik gitu untuk kamu. Dan tantangannya adalah selama kamu masih terlalu baper atau
terlalu punya victim mentality ya, mentalitas sebagai korban, kamu akan kesulitan melihat niat-niat baik dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada di sini ada kartu expansion. Expansion itu sudah pasti menandakan perkembangan, pertumbuhan, growth ya. Dan yang terakhir ada despair, keputusasaan. Jadi ada beban, ada perasaan yang sangat putus asa di sini. Kamu merasa sangat tergencet ya, dan tidak peace, tidak tenang, dan kamu butuh intervensi dari ilahi. Jadi ini udah nggak bisa, ibaratnya kamu merasa kamu nggak bisa nih untuk menangani ini semua. Nah, yang aku lihat sebenarnya ini adalah gencet. Kalau ngerasa tergencet ya, sebenarnya yang tergencet itu egonya. Dan ego itu memang harus digencet sampai segepeng mungkin, sampai setipis mungkin. Dan justru yang sedang digencet ini ego kamu oleh kehidupan. Dan memang acara menggerus ego ini ya, acara gerus menggerus ego ini seringkali Tuhan hadirkan dalam bentuk orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin jadinya berhubungan selalu ketemu sama orang-orang yang kok galak gitu, kok keras, kok nyuruh gue. Mereka tuh punya disiplin yang sangat tinggi. Biasanya jadinya kita nggak nyaman deket-deket mereka. Padahal itu tadi, mereka adalah guru-guru terbaik dalam kehidupan. Dan tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan tanpa penderitaan. Jadi kita bisa lihat lah, mungkin teman-teman sendiri juga udah pernah ngalamin, atau kalau mau flashback ke belakang, masa-masa yang paling susah biasanya itu bikin kita ketika sudah melewatinya menjadi sosok yang lebih kuat, bikin kita lebih paham lagi, oh ternyata saya dulu begini, oh ternyata orang itu begitu. Jadi memang ini sulit banget ya, tapi ingat aja, sulitnya bukan buat kamu, sulitnya ini yang ngerasain si ego. Jadi sarannya di sini diterima aja situasi nggak enak, penderitaan, atau rasanya kok begini banget ya, emosinya bergejolak gitu, rasanya pengen ngamuk, itu diterima aja. Karena kamu memang sedang diberikan pelajaran untuk menggerus ego. Kamu sadari itu. Dan aku biasanya kalau sedang dalam situasi ini, kalau aku kan karena aku muslim gitu ya, aku biasanya suka istighfar. Aku minta maaf kepada diriku sendiri, kepada Tuhan gitu kan. Dan aku akui bahwa itu sakit. Kejadian ini menyakitkan, melukai hatiku, bikin gondok, bikin gemes. Dan aku bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, aku terima ini. Aku terima. Tapi ini sakit sekali, tapi ini aku terima. Gitu. Izinkan diri kamu bicara, melontarkan betapa sakitnya ini, betapa nggak enaknya ini, tapi juga izinkan juga diri kamu yang lebih tinggi itu mengucapkan hal-hal seperti, aku tahu ini demi kebaikanku, dan aku yakin aku akan kuat. Gitu. Hanya itu yang bisa aku bilang, karena mungkin ini situasinya ya, itu tadi, mungkin nggak enak ya, tapi again, aku ngerasain energi dari kartu ini tuh sebenarnya ringan banget, sangat nice, sangat baik hati. Jadi ya, aku nggak bisa banyak ngomong, yang penting itu aja, ikhlas aja menerimanya, dan ingat-ingat aja, ini semua baik adanya untuk kamu. Nomor 3, nomor 4, oh, ini yang terakhir ya. Wow. Ini ada lagi nih kartunya. Tadi ada di Morning Talk, ini tentang balance ya, balance dari segi fisik, pekerjaan, materi. Kemudian ada companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you are ready for the one who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationships. So ini about romance, tentang relationship, companionship. Tapi di sini companionship ya. Jadi
kita bawa ini lebih tinggi levelnya daripada romance, yaitu companionship. Dan yang terakhir ada go within. You are a very intuitive person. There are many wonderful insights that lie waiting inside you. Take time to be quiet and reflect upon the desires of your heart through meditation or prayer. There is no need to take action right now. Be patient with yourself. Jadi kayaknya kamu yang pilih nomor 4, mungkin ada perasaan mendamba pendamping hidup gitu ya. Mungkin kamu ingin pasangan, atau kamu merindukan seseorang atau sosok seseorang lah. Kamu ingin ada orang dalam hidup kamu sebagai, yaitu teman hidup, atau sebenarnya cuman teman aja gitu, tapi untuk mengobati kesepian, kesendirian. Dan yang selama ini kamu lakukan adalah kamu mencari-cari sosok itu, tapi yang kamu lakukannya, mencarinya tuh kamu menggunakan energi fisik. Jadi kamu mungkin cari lewat biro jodoh atau online dating, atau kamu dikenalin sama temennya temen. Jadi itu kan semua di kehidupan nyata ya, ada pergerakan fisik, kemudian ada usaha di sini, ada force ya. Kamu berupaya, dan kamu berupayanya sudah cukup keras sebenarnya, dan udah cukup lama juga mungkin. Nah, makanya di sini tuh diingetin bahwa kamu tuh sebenarnya bukan orang yang perlu melakukan banyak hal untuk mendapatkan pasangan. Karena semua jawaban udah ada di dalam kamu. Nah, sekarang ganti metodenya. Jangan lagi mencari-cari, jangan lagi mengejar-ngejar sosok itu. Tapi sekarang coba diem, coba meditasi dan cari jawabannya di dalam. Kamu akan tahu sebenarnya kapan sih waktunya Tuhan supaya companion kamu itu datang. Ya, it's about time. Ini semua masalah waktu aja. Dan kamu juga bisa tahu dengan dari cara kamu merenung, berdoa gitu ya. Kamu akan dikasih tahu sama Tuhan sebenarnya apa di dalam diri kamu yang bisa diperbaiki sehingga kamu akan dapat pasangan yang baik juga. Gitu. Jadi singkatnya gini, kalau selama ini terlalu banyak melakukan, sekarang waktunya untuk diem. Diem, do nothing ya, jangan berusaha ini itu. Kalau ingin pasangan, meditate aja. Bawa itu di dalam doa, bawa itu dalam meditasi. Lepaskan keinginan-keinginan itu. Dan kalau di sini sih dibilangnya, pasanganmu itu akan datang dan kamu akan ready gitu ya. Kalau kamu mau menerima keadaan sepi ini, jadi terima dulu keadaan sepinya. Menerima itu bukan cuman menerima di mulut ya, tapi dinikmatin, disyukuri, disadari bahwa sendiri itu pun juga sebuah berkah, sebuah hadiah. Bukan sesuatu yang perlu kita merasa itu sebagai suatu aib gitu ya. Aku dulu sering banget ketika belum punya pasangan dan belum menikah, ketika naik taksi atau ketemu orang random aja gitu, kenalan atau apa, selalu pertanyaannya adalah kenapa belum punya pasangan, kenapa belum menikah. Aku suka bingung kalau ditanya kenapa belum punya pasangan, seakan-akan ya mana gue tahu ya kenapa gue belum punya pasangan gitu. Gue aja sebenarnya mau, tapi emang kita bisa gitu ya bilang oke, gue besok mau punya pacar, kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi ya ini semua urusan yang di atas, bukan, balik lagi, bukan urusannya kita. Jadi jangan malu ketika harus sendirian, karena ya itu tadi, itu udah none of your business gitu, bukan masalah kita lagi. Itu masalahnya Tuhan, mau kapan dia kasih kita pasangan. Dan sementara belum ada pasangan, nikmatin hidup semaksimal mungkin. Karena baik single maupun berpasangan, dua-duanya nikmat dan ada plus minusnya. Jadi nggak usah ngiri sama yang berpasangan, gitu loh. Itu aja untuk yang udah terakhir. Thank you for watching. Semoga pembacaannya lumayan bermanfaat dan bisa menyegarkan hari-hari karantina. Please like dan silakan bagikan kalau ada teman yang mungkin membutuhkan, dan tolong subscribe jika belum subscribe. See you.
Dadah.